Coba deh bayangin, gimana kalau dokter bisa ngasih resep obat bukan cuma berdasarkan penyakit Anda, tapi berdasarkan DNA Anda. Nah, inilah janji besar dari pengobatan presisi, sebuah revolusi di dunia medis yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Yuk, kita lihat gimana konsep ini bisa mengubah total cara kita merawat kesehatan. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Aneh kan? Satu orang minum obat langsung sembuh. Orang lain minum obat yang sama persis kok malah nggak ngefek atau bahkan kena efek samping parah. Nah, pertanyaan inilah yang jadi akar masalah yang mau dipecahkan sama pengobatan presisi. Oke, biar kita paham kenapa pendekatan baru ini revolusioner banget, kita harus lihat dulu nih kelemahan dari cara pengobatan lama, yang modelnya satu untuk semua. Perbedaannya tuh langit dan bumi. Model tradisional itu ibaratnya kayak beli baju ukuran all size. Semua orang dengan penyakit yang sama dianggap sama, jadi dikasih pengobatan yang sama juga. Padahal kan nggak gitu. Nah, pengobatan presisi, sebaliknya, ini kayak bikin baju di penjahit. Fokusnya bukan lagi cuma ngobatin penyakitnya, tapi ngobatin orangnya dengan segala keunikan biologisnya. Sekarang kita masuk ke solusinya, sebuah era baru yang kita sebut pengobatan presisi. Jadi apa sih sebenarnya pengobatan presisi itu? Gampangnya, ini adalah pendekatan yang ngelihat Anda secara utuh, 360 derajat. Bukan cuma gejalanya, tapi juga DNA Anda, gaya hidup Anda sehari-hari, sampai lingkungan tempat Anda tinggal. Semua info ini dirangkai jadi satu buat nyusun strategi kesehatan yang benar-benar dijahit khusus buat Anda. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Ada 3 langkah utama. Pertama, profiling molekuler. Anggap aja ini lagi memindai sidik jari biologis Anda yang unik. Kedua, stratifikasi pasien. Di sini, pasien dikelompokkan berdasarkan sidik jari biologis tadi, bukan lagi cuma gejalanya. Jadi bukan sekedar pasien diabetes, tapi bisa jadi pasien diabetes dengan profil genetik tipe X. Dan yang ketiga, intervensi tertarget. Ini artinya, kita kasih obat pinter yang dirancang khusus untuk menghantam penyakit di kelompok spesifik itu. Hasilnya? Tentu aja, pengobatan yang jauh lebih presisi dan efektif. Tentu saja ya, semua ini kedengarannya canggih banget dan nggak mungkin terjadi tanpa dukungan teknologi yang luar biasa. Yuk kita intip apa aja sih motor penggeraknya? Jadi, ada 4 pilar utama nih yang jadi fondasi dari semua ini. Kita coba bedah satu persatu ya. Pilar pertama, genomik. Sederhananya, ini adalah kemampuan kita untuk membaca buku manual tubuh Anda, yaitu DNA. Dari sini kita bisa tahu, oh orang ini punya bakat kena penyakit A, atau tubuh orang ini bakal merespons obat B dengan cara seperti ini. Selanjutnya, multi-omik. Kalau genomik tadi cuma baca satu buku, multi-omik ini kayak menggabungkan beberapa buku sekaligus. Buku tentang gen, protein, dan metabolisme. Jadi gambarannya utuh dan lengkap banget tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Nah, dengan data sebanyak itu, otak manusia jelas kewalahan buat menganalisisnya. Disinilah peran kecerdasan buatan atau AI. AI ini ibarat detektif super yang bisa menemukan pola-pola kecil yang tersembunyi di lautan data. Pola yang bisa memprediksi resiko penyakit dan menentukan pengobatan mana yang paling pas buat seseorang. Dan pilar terakhir, ini yang paling dekat sama kita sehari-hari. Teknologi kesehatan digital. Betul, smartwatch, gelang kebugaran, dan berbagai sensor yang kita pakai. Alat-alat ini kayak mata-mata kesehatan kita yang ngumpulin data 24 jam non-stop. Jadi, dokter dapat gambaran kesehatan kita secara berkelanjutan, bukan cuma pas lagi kontrol di klinik aja. Oke, teorinya keren banget, tapi ini beneran udah dipakai atau masih diangan-angan aja? Jawabannya, sudah dipakai. Yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Yang bikin takjub itu adalah penerapannya yang udah luas banget. Di bidang onkologi alias kanker, ini jadi game changer. Dokter nggak lagi nembak membabi buta dengan kemoterapi, tapi bisa ngasih obat pinter yang cuma menyerang sel kanker dengan tanda pengenal spesifik, seperti HR2 atau EGFR. Di kardiologi juga sama. Profil genetik bisa nentuin obat jantung mana yang paling aman dan efektif buat Anda. Ini bukan lagi masa depan, ini udah terjadi sekarang. Nah, ini contoh yang spesifik banget, tapi dampaknya luar biasa. Cuma dari tes genetik sederhana, dokter bisa tahu apakah obat pengencer darah yang umum diresepkan itu bakal manjur buat Anda, atau malah nggak ngefek sama sekali. Bayangin, satu informasi simpel ini bisa mencegah serangan jantung atau stroke. Inilah kekuatan presisi dalam skala yang sangat personal. Tapi tentu aja, perjalanannya nggak semulus itu. Masih ada banyak tantangan. Sekalian kita coba intip juga apalagi sih hal-hal menakjubkan yang menanti kita di masa depan?
Rintangannya ada beberapa. Secara teknis, gimana caranya kita ngelola dan memahami data segunung dari tiap pasien? Secara klinis dan etis, gimana cara kita ngelatih dokter biar melek bahasa genetik ini? Dan yang nggak kalah penting, gimana kita menjaga privasi data DNA kita yang super pribadi ini, sambil memastikan semua orang punya akses yang adil ke teknologi ini. Tapi kalau kita lihat ke depan, wah ini benar-benar kayak di film fiksi ilmiah. Coba bayangin, kita punya kembaran digital, simulasi virtual tubuh kita, di mana dokter bisa uji coba obat dulu sebelum dikasih ke kita beneran. Atau terapi yang targetnya tuh justru bakteri-bakteri baik di usus kita. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah peta jalan medis di masa depan. Jadi pertanyaan penutupnya adalah ini, revolusi medis ini sedang terjadi, menjanjikan layanan kesehatan yang lebih efektif, lebih aman, dan benar-benar personal. Pertanyaannya bukan lagi jika ini akan terjadi, tapi kapan dan bagaimana kita akan sepenuhnya beradaptasi. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.